Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada pertanyaan dari brosur. Sebelumnya kita sampaikan ralat dulu. Brosur di halaman 4. Ya. Hadis yang kedua dari bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin haramin. Di minnya yang haram itu dihapus, dihilangkan, tinggal amin halalin am haramin. Jadi minnya yang akhir ini disilang, dibuang. Itu sudah tidak ada itu kok. Kalau di brosur Ustaz sudah dibetulkan. Yang tercetak, yang banyak beredar ini perlu ralat. Kita ulangi brosur di halaman 4. Hadis kedua dari bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin am min haramin. Di situ tertulis amin halalin am min haramin lah. Min yang di depan huruf haram itu dihilangkan. Jadi menjadi amin halalin am haramin. Yang betul seperti itu. Kemudian pertanyaan dari brosur pada halaman pertama surat An-Nisa ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarazim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang ditanyakan ayat ini pada kalimat yang pertama, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kemudian yang kedua, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Ini mohon dijelaskan, Ustaz. Sudah jelas ini. Jadi jangan memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya, yang batil itu yang apa? Yang haram, ya, tidak hak. Maka diterangkan di situ, ya, jangan makan dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan, kecuali dengan jalan perdagangan. Kalau berdagang, ya, yang batil itu memakan harta yang didapat dengan cara yang tidak halal, ya, tidak halal. Misalnya dengan cara menipu, ya, cara merentenkan uang, kan riba itu tidak batil, ya. Kalau dagang boleh, ya, mengambil untung dari perdagangan boleh. Tapi kalau
membungakan uang tidak boleh. Minjam uang caranya dengan cara rentenir itu loh, tidak boleh. Minjam 100 baliknya 120. Nah, itu tidak halal tuh, batil. Tapi kalau kamu dagang modalnya 100, dapat untung 100, tambah untungnya 50, jadi kembali 150 boleh. Maka kalau perdagangan kamu mengambil bunga berapapun silahkan. Tapi kalau kamu meminjamkan atau memanggil bunga, tidak boleh, riba itu. Karena hakikatnya pinjam meminjam itu sebetulnya tolong menolong. Jangan malah ya pada orang yang sebetulnya sangat membutuhkan ditolong, kemudian kamu menolongnya dengan harapan mendapat pengembalian lebih banyak. Nah, itu batil cara begitu. Tapi kalau perdagangan boleh. Kamu modal 100 kepingin menjualnya atau dapat untung 50, jadi 150 boleh, halal. Tapi kalau kamu meminjamkan uang 100 kepingin dikembalikan 150, nah itu riba. Dengan cara batil atau dengan cara yang tidak halal. Perdagangan juga begitu. Misalnya kamu jual beli perdagangan dengan mengurangi takaran, mengurangi timbangan, itu juga cara batil. Tidak sah hasil. Ya. Mengurangi takaran timbangan tadi tidak halal. Kalau menakar untuk dirinya sendiri minta dipenuhi. Tapi kalau menakar untuk orang lain dikurangi. Ya. Banyak kan pedagang-pedagang yang itu mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Contohnya jual gula 1 kilo ternyata dikurangi 1 on. Ya ada 1 plastik ditulis 1 kilo padahal kurang 1 on. Haram itu, batil. Jangan membunuh dirimu, ya jelas lah. Jangan membunuh dirimu sendiri, artinya apa? Bunuh diri tidak boleh, atau membunuh dirimu sama muslim. Karena sama muslim satu dengan yang lain itu hakikatnya seperti satu tubuh. Kamu membunuh seorang muslim dengan membunuh dirimu sendiri. Bahkan diterangkan suatu ayat, kamu membunuh orang yang tidak dibenarkan oleh agama, satu orang, sebenarnya kamu membunuh manusia seluruhnya. Ini membunuh orang tanpa dibenarkan oleh agama itu dosanya besar. Ya. Bunuh diri juga bisa, bunuh diri. Tidak boleh itu. Maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Gitu. Barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kita akan memasukkan ke dalam neraka. Ya. Dari membunuh dirinya sendiri itu akhirnya nanti ditempatkan ke neraka, atau membunuh orang yang tanpa salah, tanpa dibenarkan oleh agama, apalagi sesama muslim. Ya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina sama muslim itu satu kefasikan, membunuhnya kekafiran. Jadi membunuh orang mukmin atau orang muslim tidak dibenarkan oleh agama itu jadi dia orang kafir. Enggak, orang kafir itu kalau mati masukkan neraka kan. Ya, begitu indah Islam itu sudah mengatur persaudaraan sesama muslim. Orang kafir pun tidak boleh dibunuh. Apalagi orang muslim. Orang kafir pun tidak boleh dibunuh kalau orang kafir itu tidak memusuhi kita karena Islam. Ya, tidak memerangi kita karena Islam, tidak mengusir dari kampung halaman kita karena Islam, tidak boleh. Karena jadi orang kafir itu juga diizini oleh Allah. Bukankah Allah mengatakan fama sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Mau iman silakan iman, mau kafir silakan kafir, boleh. Kenapa kamu bunuh karena dia kafir? Nah, dosa juga. Nah, kecuali kalau dia kafir, memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam, mengusir umat Islam, itu boleh dibunuh, diperangi, gini boleh.
Ya. Ini bukan saya boleh-boleh, bukan dari saya. Coba dibaca surat Al-Mumtahanah itu. Yang melarang itu Allah. Ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9 coba dibaca. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Ya, ayo dibaca. Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, perhatikan itu. Ya kan? Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap siapa saja. Ya, selama mereka tidak memerangi kamu karena kamu Islam. Ya. Tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena kamu Islam. Kamu diusir dari kampung halaman kenapa? Karena kamu Islam. Di sini tidak boleh orang Islam. Ya, nah itu tentu kita boleh memerangi mereka, boleh. Maka itulah Islam itu boleh berbuat baik, berlaku adil dengan siapapun selama mereka tidak memerangi, tidak memusuhi, tidak mengusir kamu karena kamu Islam. Ya. Karena kamu Islam diusir. Karena kamu mengamalkan Islam diusir dari kampung itu. Tidak boleh di sini. Mengamalkan Islam tidak boleh. Nah, itu berarti itu tidak boleh kita berkawan dengan orang semacam itu. Ayat berikutnya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ya kan? Jadi selama dia tidak mengusir, tidak memerangi karena agama, boleh kamu berbuat baik, berlaku adil dengan mereka. Tapi kalau sudah mereka mengusir kamu karena kamu mengamalkan Islam, memusuhi kamu, memerangi kamu karena kamu Islam, ya, atau membantu orang yang mengusir kamu karena kamu Islam. Nah, dengan orang-orang semacam itu kita berkawan pun tidak boleh. Ya, siapa yang menjadikan mereka kawan, ya, mereka itu orang zalim. Ya, orang zalim itu. Maka kafir tidak boleh diperangi. Selama dia tidak memerangi kita. Memang orang kafir itu juga diizini oleh Allah, boleh kok. Tidak dipaksa orang itu menjadi orang yang beriman, itu tidak. Boleh kafir, boleh iman. Sekalipun kamu kafir, Allah tidak akan melupakan, ya, memberi rezeki kepadamu. Yang diberi rezeki oleh Allah itu bukan orang yang beriman saja. Sekalipun dia tidak mempercayai adanya Allah saja tidak percaya, apalagi adanya yang memberi rezeki itu Allah. Allah aja nggak ada kok. Allah itu nggak ada, mereka nggak percaya. Maka kalau dia diberi rezeki oleh Allah, lebih tidak percaya lagi. Itu pun oleh Allah boleh hidup dan tetap diberi rezeki oleh Allah. Maka kadang-kadang rezekinya lebih banyak daripada orang Islam. Nah, tapi kalau mereka memusuhi, memerangi, ya,
jadikan kawan pun tidak boleh. Maka sampai sebenarnya ya hidup itu damai, berdampingan dengan orang-orang kafir boleh, hidup rukun damai dengan batas-batas yang ditentukan oleh agama boleh. Apalagi masih berkaitan dengan janganlah kamu membunuh dirimu. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan bom bunuh diri dengan dalih jihad atau membela agama Islam, Ustaz? Tidak ada membela agama Islam, bunuh diri itu enggak ada. Membela agama Islam, bunuh diri itu gimana? Wong bunuh diri itu sendiri dilarang. Siapa mati dengan bunuh diri nanti akan masuk di neraka selamanya. Di dalam neraka itu akan disiksa dengan alat untuk bunuh dirinya tadi. Jadi dalam Islam bunuh diri itu dilarang. Apalagi tentang masalah bunuh diri, dalam hidupnya ngaji istiqomah, sholatnya bagus dan tepat waktu, tapi matinya bunuh diri atau gantung diri, apakah amal kebaikannya akan gugur semua? Nah itu jenenge sholatnya tidak bagus berarti. Ya, sholat yang bagus itu tanha anil fahsya mungkar. Bunuh diri itu suatu kemungkaran. Nah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bunuh diri itu suatu kemungkaran. Nah, kalau dia sholatnya bagus tidak mungkin akan bunuh diri. Nggak mungkin. Maka bagus menurut penilaian manusia, lain menurut penilaian Allah. Ya kan? Lain. Mungkin manusia melihat, wah bagus ini, sholatnya bagus. Awal waktu jamaah terus ke masjid, ya. Lah kok bunuh diri? Nah dilihat dari situ berarti sholatnya tidak bagus menurut pandangan Allah. Ya. Karena orang bunuh diri itu biasanya senang apa judek. Nah sholat kok judek tidak mungkin. Karena Allah mengatakan aqimus sholah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Aku di sini aku Allah. Manfaatnya mengingat Allah apa? Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan kamu zikrullah, ingat pada Allah, hatimu tentram. Maka kalau hatimu tentram tidak mungkin kamu bunuh diri. Tak mungkin, ya. Jadi orang yang bunuh diri itu jelas hatinya tidak tentram. Kalau hatinya tidak tentram berarti jauh dari mengingat Allah. Kalau jauh mengingat Allah, dari sholatnya tidak bagus. Karena sholat itu sendiri fungsinya lidzikri, untuk mengingat Allah. Dan sholat itu sendiri tatmainul qulub, menenteramkan hati. Salat itu sendiri tanha anil fahsya wal mungkar. Ya. Maka dari itu Rasulullah tidak berlebihan kalau mengatakan kuncinya surga itu salat. Ya. Tapi tidak setiap orang salat masuk surga, tidak. Salat yang masuk surga, salat yang bagus tadi. Salat yang bagus, salat caranya menurut tuntunan Rasulullah, ya, tujuan salatnya pun hanya mengharap ridhonya Allah, ya, niatnya benar, pelaksanaannya lurus. Itu salat yang bagus. Tidak sekedar memperhatikan waktunya saja. Waktunya tepat, kalau caranya tidak benar ya tidak bagus. Caranya benar, kalau niatnya salah ya tidak bagus. Ya. Kok sholat kok niatnya salah? Ada orang-orang munafik tuh kalau ketemu orang-orang sholat ya sholat. Yang dilakukan oleh orang-orang mukmin lakukan juga oleh dia. Tapi nanti kalau berkumpul dengan orang-orang yang tidak sholat ya tidak sholat. Jadi di tengah-tengah kaum muslimin ya tampaknya bagus sholatnya awal waktu, malah jadi muadzin, ya, jadi muadzin. Nanti kalau dalam sholat qomat dia azan dan qomat dia lakukan. Bagus lah, tampaknya bagus. Ya. Tapi lah kok bunuh diri? Oh, berarti sholatnya nggak bagus.
Lah kok bunuh diri? Berarti hatinya tidak tentram. Kalau hatinya tidak tentram berarti dia tidak mengingat Allah. Sholatnya tidak lidzikri untuk mengingat Allah. Maka kalau orang yang sholatnya bagus, tidak ada yang bunuh diri, itu nggak ada. Orang bunuh diri itu dilarang. Bahkan Nabi mengatakan orang yang mati bunuh diri nanti akan kekal abadi di neraka selama-lamanya. Ya, yang untuk menyiksa dirinya di neraka nanti alat yang digunakan untuk bunuh diri ketika di dunianya itu. Jadi misalnya bunuh diri dengan peso, mati nusuk dadanya atau perutnya sehingga mati, besok di neraka terus menusuk-nusuk perutnya dengan peso terus sebagai siksa dirinya. Untuk kenangan ketika di dunia begini loh dulu saya. Maka Rasulullah ya tidak berlebihan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Awal pertama kali besok manusia ditanya oleh Allah bangkit dari kubur itu sholatnya. Ya, fa in saluhat sairu amali. Bagaimana sholatmu? Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Tidak mungkin dia bunuh diri, orang amalnya baik. Wa in fasadat sairu amalihi. Tapi kalau sholatnya rusak, semua amalnya rusak. Termasuk bunuh diri tadi, rusak semua amalnya. Ya, maka yang belum terlanjur bunuh diri jangan sampai bunuh diri. Ya, itu menunjukkan sholatmu tidak baik. Apalagi masih terkait dengan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Saya bengkel sepeda motor atau boleh dikatakan jasa servis lain, tetapi di bidang otomotif. Pada pekerjaan tersebut kadang susah, kadang gampang pekerjaannya. Dan jika pengerjaannya susah, ongkosnya kadang saya naikkan dari standarnya. Misalnya biasanya ongkosnya 10.000, saya naikkan ke 30.000. Pertanyaan, dengan menaikkan ongkos tersebut, apakah saya kena ayat tersebut, Ustadz? Ini apakah saya termasuk memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil? Sebab terkadang dengan membayar ongkos ke saya, konsumen agak gimana gitu dengan ongkos yang saya naikkan tersebut. Tidak. Ya karena pekerjaannya susah kan, makan pikiran, makan tenaga yang susah juga gitu. Enggak apa-apa itu. Ya. Memang tenaga itu sekarang mahal kok, ya loh. Lah yang kamu makan harta yang tidak halal itu sebetulnya mudah, terus kamu persulit. Misalnya ada orang beladak radio di situ, kamu lihat, oh ini cuma putus kabel, tak sambung di loe rampung. Bendarani angel semayani ini 3 hari nanti. Padahal aku ngerti, saya mau kabelnya ucul disambung loe rampung. Nah, ya dah, nek hajane kok ketok menek gampang. Nah, terus akhirnya sebentar lagi, wah mas, ini agak sulit itu 3 hari ya nanti. Nah, udah. Padahal nek ditindaknya tidak sampai 1 menit dong mesti ngerti ya. Sambung lah kok 3 hari. Nah, nek mung 1 menit itu orang nyambung terus jaluk bayaran larang kan. Oke, wah tapi kalau 3 hari, wah garapannya angel tenan nih. Walaupun nanti kalau orangnya sudah pulang, kamu sambung kabelnya wis murni, wis apik. Nah, kalau cara begitu menipu kamu berarti. Itu makan harta orang lain dengan jalan yang haram. Ya, kalau memang pekerjaannya susah betul, ya, memakan tenaga pikiran yang susah, ya, harganya kamu naikkan daripada yang mudah, tidak masalah. Pekerjaan mudah dengan pekerjaan susah kan ya lain. Ya. Katakan padane kok calok ditarik 30.000 kok rodok piye kandhani. Nyuwun ngapunten Mas, ini tadi memang agak mahal karena pekerjaannya sulit. Rusaknya di bagian dalam, saya harus bongkari ini semua gitu loh. Makan tenaga, makan waktu yang lama. Ya, sama kalau biasanya kamu datang ke sini kan cuma 10.000 itu kalau yang mudah. Dan ini sampai saya garap susah. Sampai ngerahkan tenaga saya untuk garap ini juga. Nah ini maka ongkosnya sekian.
Tidak masalah kalau terang-terangan begitu. Apalagi Brosur halaman 2 pada yang paling bawah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yang ditanyakan tentang orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Pertanyaan, seumpama kita membeli sayur atau buah sedangkan takarannya sudah pas, tapi kita minta ditambahi buah atau sayurnya, maka kita termasuk orang-orang yang curang apa tidak? Tapi di antara penjual dan pembeli sama-sama ridho. Lalu yang dimaksud di ayat tersebut orang yang bagaimana, Ustaz? Jelas itu. Kamu minta takarannya udah pas, tapi kamu minta imbuh, tambahin dikit lah biar anget gitu. Dan yang jual mau, tidak masalah. Berarti kamu minta diberi tuh, minta diberi. Tapi kalau kamu menakar, kamu jual beras apa gula atau untuk orang lain kamu jual, tadi saya katakan takarannya kamu kurangi 1 on atau setengah on. Misalnya mau jual gula pasir itu langsung diplastiki toh, diplastiki. Terus sengaja kamu takar, di situ kamu tulisi 1 kilo padahal kurang 1 on. Lah yang jual, yang beli tidak mau tahu, pokoknya kalau beli ke warung itu beli gula yang 1 kilonan ya langsung kamu berikan yang plastik rodo gede 1 kilonan itu. Tapi kamu tahu bahwa itu kurang 1 on. Yang mengurangi siapa? Kamu si pembelinya nggak tahu. Pokoknya percaya kalau sing jual tukune 1 kilo, ternyata kamu beri 1 kilo kurang 1 on. Ya itu tidak halal. Ya, berarti itu kalau menakar untuk orang lain kamu kurangi, tapi untuk dirimu sendiri sudah pas pun masih jaluk tambah. Sudah 1 kilo pas, jaluk tambah sekasing dotol, tambahin dikit lagi lah. Ya, tambahin dikit lagi. Ya sudah, akhirnya diberi. Kalau kamu minta tambah tadi halal, ya. Tapi yang kamu jual pada orang lain, mintanya 1 kilo kamu kurangi 1 on, itu haram. Itu maksudnya kalau menukar untuk dirinya minta genep, tapi untuk orang lain dikurangi. Nah, dikurangi ini ya yang beli tidak tahu, maka lebih selamat lagi. Misalnya kamu, karena memang plastiknya itu 1 kilo tidak cukup. Kalau misalnya orang, Pak beli gula yang 1 kilo ya, maaf, ini adanya 1 plastikan. Kalau plastik kecil dan plastik besar. Jadi tidak, ya ini 1 kilo. 1 kilo padahal kurang. Dosa tuh. Kalau kamu saya tidak jual gula kilonan, adanya itu plastik tanggung sekian, plastik besar sekian, harganya sekian. Kalau minta 1 kilo kamu berikan ini padahal kurang 1 kilo, lah kamu nyolong 1 on. Tidak halal. Cara Islami pokoknya memang jujur, ya. Nah, jujur sekarang ini cari orang jujur susah. Ya, padahal Islam itu mengajarkan kejujuran itu sejak dahulu, sejak Nabi masih ada. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah.
Wajib, bukan sunnah ya, wajib kamu berbuat jujur. Jujur itu pangkal kebaikan, ya kebaikan itu yang akan bawa kamu ke surga. Wa iyyakum wal kadziba, jauhi olehmu sifat bohong. Fa inal kadziba yahdi ilal fujur, bohong itu beri jalan kepada kejahatan. Fa inal fujura yahdi ilan nar, nah, kejahatan itulah yang membawa kamu ke neraka. Ya, kejahatan itu diawali dengan kebohongan. Nah, kebohongan itu maka harus disingkiri, dijauhi. Maka orang Islam kalau mengamalkan Islam dengan betul, itu tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan dan dunianya aman. Nah ini ya. Lah kalau orang Islam kok nakar dikurangi, nimbang dikurangi, ya, jual barang-barang menipu. Seperti kata Nabi dan Rasul tadi kan, barang baik dikumpulkan dengan barang jelek, semua dikatakan baik. Kenapa tidak kamu pisahkan yang jelek dengan yang baik? Yang jelek itu jelek, yang baik-baik. Ini dicampur supaya yang jelek pun katut baik. Ya, itu tidak halal cara begitu itu. Nah kalau kamu sudah begitu cara dagang seperti itu, berarti kamu makan harta orang lain yang tidak halal. Ya, ada orang jual deli ya begitu, ben bobote rotakeh tambahi krikil, campur krikil sang gede ini sak jele-jele campur jadi satu. Nah nanti orang beli 1 kilo dele ya salok gitu aja, padahal isinya orang dele karo krikil, yang memberatkan tadi krikilnya tadi, ya dah? Nah itu tidak halal. Wong orang itu beli dele lah kok kamu katuti krikil, berarti kan kamu jual krikil dengan dele jadi satu. Mengapa krikilnya kamu tidak pisahkan, malah disengaja dicampurkan? Tujuanmu apa? Ya, jadi tadi Rasulullah kan orang jual hentum, tangannya tapi dimasukkan, ya tidak ke atas, kering kok di bawah basah. Apa ini si penjual bahan makanan ini? Jawabnya, ya Rasulullah basah karena hujan, tidak masuk akal tuh. Udan kok sing teles jero iki ya. Jelas itu kesengajaan, curang itu. Kalau memang kehujanan, mestinya yang basah itu yang ya di atas kering, di bawah basah itu. Jadi memang sengaja. Mengapa tidak kamu taruh yang di atas? Kalau memang kehujanan, mestinya yang basah kan yang di atas, kok yang di tengah malah. Nah itu cara begitu itu haram, hasilnya tidak halal. Itu namanya memakan harta orang lain dengan cara tidak halal. Udah kalau melakukan Islam tenan ini indah sekali, orangnya wong sing dirugikan, nggak ada. Apalagi masih tentang bunuh diri. Apakah orang yang mati bunuh diri itu dia Islam dalam hidupnya dan juga sholat? Ketika mati apakah boleh disolatkan? Boleh, kalau dia sholat boleh disolatkan. Sholatkan itu kan memohonkan ampun kan. Dan perkara itu nanti diampuni oleh Allah apa tidak, itu urusan Allah. Hanya kita lahiriahnya tahu dia orang Islam karena sholat. Titiannya orang Islam itu sholat. Kalau tidak sholat dia orang kafir, ya sholat. Nah perkara bunuh diri itu salahnya dia sendiri pada Allah. Itu perbuatan dosa, maka kita mohonkan ampun, barangkali Allah mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni atau mengampuni itu urusan Allah sudah. Tapi kewajiban kita kalau ada orang muslim meninggal dunia, wajib kita menyolatkannya. Wajib di situ wajib kifayah, bukan wajib main. Ya, wajib kifayah itu artinya kalau sudah ada salah satu orang yang menyolatkannya, yang lain tidak sholat, tidak menyolatkan jenazahnya tadi, tidak berdosa. Tapi kalau satu pun nggak ada yang menyolatkan, semua layak tapi semua nggak ada yang menyolatkan, semuanya dosa. Kalau sudah ada yang menyolatkan, ya sudah, yang lain tidak menyolatkan tidak berdosa. Tapi yang dapat pahala siapa? Ya yang nyolatkan, orang kok liyane ora sholat barang itu ganjaran bergoleng nyolat kita tadi ndak, ya, ndak gitu.
Nah, tetap kita salatkan, mohon ampun pada Allah. Syukur Allah mau mengampuninya, kalau tidak ya sudah, itu urusan Allah. Tapi kewajiban kita sesama muslim, kalau ada orang masih meninggal dunia, wajib disolatkan. Apalagi dahulu saya tukang ojek, kadang sampai malam. Jika hari-hari biasa, malam pun ongkos biasa. Saya sering memanfaatkan malam hari yang dianggap keramat oleh mereka yang mengkeramatkannya. Jika malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, tarif saya naikkan. Dengan dalih, rekan ojek lainnya tidak berani melewati jalan yang angker. Apakah hasil ojek saya termasuk batil, Ustaz? iya, iya, berarti kamu menyuburkan keyakinan itu. Harusnya keyakinan semacam itu malah dinasihati, jangan diurip-urip. Malah diurip-urip, wah ini selain saya nggak ada yang berani nih. Maka karena yang berani hanya saya, ya tarifnya saya naikkan. Berarti kamu memanfaatkan, menggunakan kesempatan orang takut. Karena orang takut mbok wedeni sisa digorok duite. Haram itu. Harusnya biasa. Yang biasa itu malah dikandani, tidak ada apa-apanya. Jumat Kliwon, Jumat Legi, paling podo, tidak ada hari-hari angker, itu nggak ada. Dengan begitu nanti lama-lama sama tukang-tukang ojek barang ini malah dikandani, memberantas keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, kenapa Jumat Kliwon takut? Apalagi Brosur halaman 3, hadis yang kedua. An Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergerak kedua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya, dan tentang badannya, untuk apa dia memanfaatkannya. Hadis ini mohon dijelaskan. Apanya yang kurang jelas? Hanya dibaca aja udah jelas itu. Ini besok manusia sudah mati, ya, bangkitkan dari kubur, dia tidak bisa bergerak kemana-mana sebelum mempertanggungjawabkan 4 perkara. 4 perkara. Ditanya dulu, kamu saya beri umur sekian lama, kamu gunakan apa umurmu itu? Ya, umur yang saya berikan kepadamu, kamu hidup di dunia saat itu kamu gunakan untuk apa? Ya, nanti kamu akan jawab. Pertanggungan jawab, diberi umur untuk apa? Malam minggu untuk tayuban ya Allah. Ya, kalau malam Jumat untuk ya, nepi apa nang kuburan apa ya. Ya pokoknya yang kamu lakukan nanti tekoyah oleh Allah. Benar pertanggungan jawab. Terus kamu saya beri harta untuk apa? Kita semua diberi harta oleh Allah kan? Untuk apa? Saya infakkan untuk membendung pengajian ya Allah. Lu memang ada kok. Coba dibaca. Orang kafir itu ya infak kok. Coba dibaca. Infaknya orang kafir untuk menghalangi, ya, untuk menghalangi jalannya atau perkembangannya dakwah itu. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 36. 36 ya. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun
walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Nah, iya kan? Jadi orang kafir itu ya infak. Kalau Allah merintahkan kepada orang mukmin, anfiqu fi sabilillah, infakkan hartamu di jalan Allah. Kalau orang kafir menginfakkan hartanya di jalan setan. Untuk apa? Untuk menghalang-halangi jalan Allah. Tidak setengah-setengah dia. Untuk membendung jalannya dakwah Islam, mengembung syiarnya Islam itu, dia mau keluarkan dana. Mau keluarkan dana untuk menghalang-halangi itu. Untuk mungkin bayari orang yang mau demo, bayari. Untuk menghalang-halangi. Ya. Infak itu tidak maneman, itu sudah dimulai sejak zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu istrinya terkenal mempunyai kalung yang harganya mahal. Ya. Tapi dia rela dan diikhlaskan kalung yang mewah harganya mahal itu rela diinfakkan untuk menghalang-halangi jalannya dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka nanti di akhirat akan diganti fi jitiha hablum mim masad. Nanti akan diganti kalung dari sabut atau kalung dari duri yang panas yang akan bakar dirinya nanti di akhirat. Dan semua usahanya, walaupun dengan membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki semuanya untuk membendung Islam, membendung perkembangan dakwah, akan sia-sia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua harta kekayaannya dan semua usahanya tidak akan ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Sekalipun kamu tidak suka, orang kafir tidak suka, orang musyrik tidak suka dengan perkembangan dakwah, dengan disebarkannya Al-Quran, tapi Allah sudah janji, wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam. Quran itu laksana cahaya yang mengeluarkan manusia, yukhrijun nas minadz-dzulumati ilan nur, keluarkan dari gelap gulita ke cahaya terang benderang. Maka akan membendung cahaya Islam dengan Al-Qur'annya itu, cara apapun kamu tidak akan berhasil. Walaupun dibiayai dengan harta yang banyak, tidak akan berhasil. Karena Allah yang memiliki itu, yang memiliki dakwah pengembangan Al-Quran, dakwah menyebarkan Al-Quran itu Allah yang memerintahkan. Walaupun banyak hambatan dari orang kafir yang mengeluarkan infaknya mengalir, itu tidak ada manfaat. Maka kalau orang kafir untuk membiayai jalannya setan saja berani infak, lah kalau orang Islam katanya membayar surga, untuk menempuh surga kok bakhil, ya kan tidak imbang. Maka orang Islam yang bakhil itu tidak ada. Kalau orang Islam bakhil itu sholatnya tidak baik. Kalau orang sholatnya baik tidak bakhil. Bakhil itu dilarang oleh agama, termasuk kemungkaran. Sedang sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Nah itu, maka orang sholat bakhil nggak ada. Kenyataannya teman saya itu, tetangga saya itu banyak orang sholat tapi bakhil, termasuk saya kan gitu. Nah ini aja mbak kandanya, jangan kamu katakan sholatnya baik, dilihat dari kebakhilannya itu aja sudah menunjukkan sholatnya tidak baik. Maka akan ditanya, kamu saya beri harta untuk apa? Kamu gunakan kemana? Sedang Allah memerintahkan anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu, infakkan hartamu di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu membelanjakan harta yang akibatnya membawa sengsara pada dirimu sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Kamu saya beri kesehatan sampai rusak kesehatanmu, untuk apa? Sehatmu sampai rusak itu untuk apa? Kamu gunakan untuk apa? Tanyakan semua nanti. Ya. Makanya di atas ditanyakan untuk apa. Samping itu diberi harta, digunakan untuk apa? Harta itu kamu dapat dari mana dan kemana kamu belanjakan? Ya. Jadi tidak asal dapat saja di sini. Dapatmu dari mana? Malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu usaha mendapat harta? Yang kamu miliki itu dapatnya dari mana? Setelah kamu dapat, kamu belanjakan untuk apa? Itu dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Nah, maka dari itulah kalau di sini bisa ditanya di pengadilan nanti, ya lika-liku bisa. Tapi di hadapan Allah, hakim yang maha adil, nggak bisa kita akan menipu, nggak bisa. Usaha dapat harta itu karena kerja keras. Ayo kerjamu apa? Dapat harta itu kamu kerjamu apa? Ya tak? Nguntet pajak ya Allah. Mestinya pajak di store tidak saya gunakan sendiri. Oh gitu ya. Nah itu semua dicatat. Maka itu menjadi pertanggungjawab orang hidup. Selama hidup sampai mati gunakan apa? Ketika sehat sampai sakit gunakan apa? Ketika kamu mempunyai apa, berusaha dapat harta dari mana? Setelah dapat harta kamu belanjakan untuk apa? Kamu punya ilmu, ilmumu kamu gunakan untuk apa? Nah itu semua ditanyakan. Apalagi Bersurah halaman 4 hadis yang ketiga. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu masa ketika itu orang tidak lagi mempedulikan apa-apa yang dia dapatkan, apakah termasuk yang halal atau yang haram. Hadis ini mohon dijelaskan dan juga disertakan dengan contoh-contohnya. Gampang itu kok sudah. Jadi akan datang suatu masa orang itu mencari rezeki tidak perhitung ini halal apa ini haram. Ya, yang penting dapat. Ya, yang penting dapat. Ya, lain dengan orang yang mengerti. Karena Allah memerintahkan ya Yohanes kulu min thayyib kulu ya Yohanes kulu mimma razaqnaum fil kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah apa yang tumbuhkanlah di bumi ini yang halal dan yang baik. Jadi kalau kita mengingati perintah Allah itu disuruh memakan itu makan yang halal dan yang baik. Tapi nanti akan mendapati suatu zaman orang mendapatkan rezeki atau mencari rezeki itu sudah tidak hitung halal apa haram. Yang penting dapat, ada kesempatan dapat, ini punya siapa, ambil itu aja, dapat. Ya. Contohnya banyak sekali, ya, banyak. Misalnya kamu diberi amanat tadi, ya, beri amanat, kebetulan saudara jadi lurah, apa jadi RT, apa RW, dapat dana desa, bapaknya itu, dapat raskin itu apa itu? Beras untuk orang miskin, udah bagikan pada orang miskin. Nah ternyata tidak untuk orang miskin, yang tidak miskin pun malah dapat, yang miskin malah tidak dapat. Sing ngedum bagiannya akeh dhewe. Padahal kamu tidak termasuk miskin. Nah kalau kamu ambil begitu tidak halal. Tidak halal kamu.
diberi amanah untuk mengelola keuangan, korupsi. Sering dengar korupsi apa enggak? Ya? Hampir setiap saat korupsi itu dibicarakan di televisi, di mana-mana lah. Korupsi hampir tiap biar mesti eneng. Gubernur korupsi tangkap, ya, polisi korupsi ditangkap, panitera pengadilan korupsi, jaksa korupsi, hakim korupsi. Bedino ditanyake kok ya ora kapok-kapok. Ya ta? Dilala lagi dilantik pirang dina ya korupsi. Nah, ini korupsi itu seolah makanan biasa. Lah korupsi itu halal apa haram? Haram. Lah kok dia ikut korupsi padahal haji itu bukan jaminan. Lo jangan, wah ini haji cobai gede, wah ini mesti tidak dilihat. Ketakwaan itu tidak bisa dilihat dari pakaiannya, tidak dilihat dari namanya. Mau namanya soleh, orangnya nyatane toleh. Namanya sidik, oh ternyata kadzib. Banyak orang yang, maka jangan silau dengan nama, jangan silau. Nah karena itulah yang begitu itu namanya mencari rezeki asal dapat, tidak mikir ini halal apa haram. Akan terjadi suatu zaman. Rupanya sekarang ini udah sampai belum zaman ini? Udah. Ya dah? Maka itu tidak bisa, kalau tidak ngaji tidak bisa hilang. Karena mereka nggak ngerti. Takutnya manusia kepada Allah itu lebih takut kepada manusia. Dia korupsi, dia nyolong, dia ngapusi itu bukan takut pada Allah. Takut kepada manusia. Nek konangan piye, maka supaya tidak konangan, ya hati-hati, jangan nanti konangan. Ya, sekarang ada korupsi, arep transfer lewat bank kok ndak konangan. Wis rasa ditransfer. Lho dilalah lung-lungan tangan, ketangkep tangan malah. Nah, itu di arep menyembunyikan kecurangan di dunia aja sekarang udah agak sulit. Walaupun ya bisa. Dari pengawasnya ya padha wae iso. Apalagi nanti menyembunyikan di hadapan Allah, ya, akan bisa. Maka dari itulah sekarang ini sudah halal haram tidak dipedulikan. Ya, yang penting dapat banyak itu aja. Padahal perintahnya Allah suruh makan yang didapati di rezeki di bumi ini yang halal dan yang baik. Tapi juga karena hasil ngaji ada orang yang sadar. Jadi saya tadi dengar silaturahim dari bapak dari mana tadi, yang dulu kerjanya hanya mafia, bongso ngapusi, bongsoan, ya. Setelah sekarang dapat ngerti ya tuntunan ini, harta-harta yang dia masih dulu hasil ngapusi dijual semua, dibalik ke yang sing dihapusi. Ya, itu kan bagus, namanya sadar. Ada anak sekolah ketika jajan di tempatnya Mbok Bon ora tau bayar. Makannya banyak, bayare dikit. Misalnya makan tahu 10 no kondo loro. Ya. Makan lento 10 kondo telu. Setelah ngaji baru sadar, wah kalau begitu yang saya lakukan zaman sekolah itu dosa. Bagaimana Ustaz cara mengembalikannya? Ya, cara menebus dosanya. Kamu datang ke tempat sekolah, Pak Bon yang jual itu ngomong terus terang. Ya, dulu saya sering ngebut di makanan ini, makan banyak bayar sedikit, minta maaf kepada tukang punya itu. Saya mau menukar. Lah menukarnya bagaimana? Ya dihitung wae to keporo turah.
Zaman semono tahu regane pira saiki dilipatkan 2 kali. Udah. Lah kok sadar. Ada lagi tukang becak. Ya hasil ngaji itu. Tukang becak ada penumpangnya perempuan medun tasnya carry nenggon becak itu. Tukang becaknya malah rawani lunga, ndak belani pergi. Ya, nah, kalau itu termasuk yang tidak halal haram tidak diperhatikan, wah mumpung yang tes kari ndang luka wae, ndak malah ndak akhirnya ndak lama yang numpang becak tadi kembali lagi. Kembali kan becaknya ditunggu memang. Dia ditunggu. Tas kula napa kenten nggih kula niki kula simpen niku. Berikan. Isinya uang 400 juta. Nah, ya kan? Lah tukangnya becak ya ndak ngerti isinya apa. Nah, andai kata tukang becak tidak memperhatikan halal haram, langsung aja melaku. Nah, gue nek tukang sing becakane dibalik nih kok ke tas tadi apa kayak di sini? Wah, kula mboten ngerti maupun ditumpaki wong liyane kok. Lah, itu dah. Wis sareng ngopo ngurusnya gimana? Tapi dia takut pada Allah. Bab itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Pendelek ke tas mbok jiko ngomong orang ngerti, bohong, tahu Allah tahu. Pertanggungan jawab nanti di sana. Walaupun hukum di dunia dia menang. Ngomong orang ngerti itu harus ngopo. Ya, dituntut yang kepolisian misalnya. Tadi becak yang satu baik, iya betul, yang mbok tumpai mau iki. Tapi kamu turun sudah ada orang lain yang numpak lagi. Saya tukang becak kok. Ya. Nah memang dia turun tadi membawa tas, tapi tasnya siapa nggak ngerti ya, mungkin tasnya dia sendiri, arek ngurusnya diri kan. Nah ini masih sehingga tersentuh fitrah manusia kalau disentuh dengan Al-Quran menyentuh apa yang dilakukan terkenang semua, apalagi itu dibacakan hadis ini. Mau tidak mau kita akan mati, akan menghadap Allah. Ditanya 4 hal ini, jawabku besok di hadapan Allah bagaimana? Nah itulah, maka beruntung orang yang tetap memperhatikan halal haram. Jauh yang haram, laksanakan yang halal. Walaupun zaman edan aja melu edan. Nek wong Jawa kan semboyane zaman edan, nek ramai lu edan ora keduman. Misalnya zaman edan melu edan wae. Tapi nek wong waras, alhamdulillah, wong-wong do edan aku cek waras dhewe kudune ngono. Lah wong edan nek melu edan harusnya sak bejo-bejone wong edan isih bejo wong sing waras, harusnya gitu. Orang sudah tidak ngerti petunjuk, tidak mengerti petunjuk itu dikatakan oleh Allah buta, tidak tahu. Lah orang yang mengerti dikatakan untuk orang melihat. Mestinya orang buta dengan orang yang melihat itu beda. Hal yastawil a'ma wal basir, apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya, maksud pertanyaan itu harusnya kalau kamu orang melihat dengan orang buta beda. Masa buta dan melihat kok sama saja? Dulunya tidak ngerti, sekarang ngerti, harus beda. Nah, itulah sehingga bagaimanapun juga orang Islam harus berusaha semaksimalnya. Malah ada hadis Nabi kok. Nanti akan masuk suatu zaman orang mencari rezeki untuk nafkah keluarganya aja sulit, kecuali dengan cara yang haram. Nabi pernah ngendika begitu. Jadi besok akan ada suatu zaman orang mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya saja sulit, kecuali dengan cara yang haram itu yang mudah. Nabi mengatakan begitu. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pesanmu kalau kami mendapati zaman seperti itu? Nabi mengatakan, hendaklah kamu lari. Ya, lari. Nah kalau udah zamannya seperti itu, lari kemana ya Rasulullah? Nah, saya jawab, ilallah wa ila rasulih.
lari kepada Allah, lari kepada Rasulnya. Artinya kalau orang-orang sudah tidak mau tahu halal haram, ya malah kamu mencari makan untuk keluargamu aja sulit, kecuali yang mudah dengan cara haram, lari pada Allah. Maksudnya sulitnya seperti apa, harus kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah, mencari makan itu yang halalan thayyiban. Artinya jangan sampai karena mudahnya mencari makan itu yang haram, terus kamu ikut-ikutan dengan alasan darurat. Sedang Allah itu perintahkan makanlah yang halal dan yang baik. Sesulit apapun mesti Allah menyediakan yang halalan thayyiban, pasti disediakan oleh Allah. Nah, maka jangan sampai zaman edan melu edan ya. Zaman ini surah peduli halal haram, saya tetap peduli halal haram. Maka kembali pada Allah. Kembali pada Allah maksudnya bagaimana? Cari makanan yang halalan thayyiban. Walaupun di tengah-tengah orang sibuk mencari rezeki itu, ya asal dapat, tidak memperhatikan halal haram tadi, tidak akan beruntung. Apalagi berikutnya, apabila ada pedagang beras yang sebetulnya yang dijual beras rojo lele dengan harga yang mahal, akan tetapi kenyataannya beras itu tidak rojo lele yang asli, akan tetapi dicampur dengan beras lain yang diseleb, diberi pandan, jadi menjadi wangi, akan tetapi dijual dengan harga mahal. Yang demikian apakah termasuk mencari rezeki yang halal, Ustaz? Ya, itu termasuk penipuan. Ya, siapa yang kita berdagang bercara menipu bukan golonganku, tidak diakui umat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu cara penipuan. Ya dah, ini beras rojo lele, ya rojo lele. Ya. Atau kalau jujur ini rojo lele tapi saya campuri dengan beras lain, lah gitu. Campuran. Ngomong campur ya ngomong campur. Dodol dele tadi ya gitu. Iki dele ning tak campuri krikil gitu loh. Terang-terangan begitu. Nek sing tuku ya gelem ya ora apa-apa. Bener aku jual dele ning iki tak campuri krikil, sing gedene ya sak dele-dele. Ya wis ora apa-apa tuku, ya sudah. Ora apa-apa kok. Jadi jangan bohong, apalagi pedagang curang gitu tidak diakui umat Nabi. Apalagi Berasal halaman 7, hadis yang paling atas. An Anas bin Malikin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala talabul halali wajibun ala kulli muslimin, rawahu Tabrani. Nah, penting sekali ya itu. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mencari yang halal adalah wajib atas setiap orang muslim. Ini mohon dijelaskan. Wajib jelas itu, orang jelas apa nih? Ya, setiap orang muslim itu wajib mencari yang halal. Rezeki yang halal itu wajib. Jadi wajibnya wajib ain karena setiap orang muslim, bukan wajib kifayah. Ya, wajib ain itu artinya kewajiban bagi setiap orang muslim. Ya, lain dengan kifayah. Di sholat jenazah tadi sholat wajib kifayah. Sholat jenazah itu hukumnya wajib bagi orang muslim, wajib tapi wajib kifayah. Kalau sudah ada salah satu orang yang melakukan, yang lain-lain melihat tidak melakukan sholat, walaupun di situ tidak dosa. Ya. Tapi kalau mencari rezeki yang halal wajib bagi setiap muslim, jadi wajibnya wajib ain. Ora kok salah siji wing cari halal liyane rasa wae. Yang mencari rezeki satu orang halal, yang lain tidak halal, tidak dosa, tidak begitu. Itu kalau wajib ain itu kewajiban bagi setiap muslim. Maka Nabi mengatakan di situ pada hadisnya ya, talabul halali, mencari yang halal, wajibun, wajib ala kulli muslimin. Ya, wajib atas setiap kuli ya, setiap orang muslim.
Jadi mencari yang halal itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Udah jelas kan? Apalagi yang kurang jelas. Sehingga kalau orang muslim kok mencari rezeki yang tidak halal, dosa. Mencari yang halal kewajiban. Walaupun sulitnya seperti apa, carilah rezeki yang halal. Sebab kalau rezeki yang halal itu akan membawa berkah. Sekalipun mudah mendapatkan rezeki, kalau tidak halal tidak ada berkahnya, malah gerangsang gitu. Berkah itu artinya rezeki yang membawa kecukupan. Sedikit merasa cukup lebih baik daripada banyak tetapi ora cukup. Nek menurut akal wong banyak era cukup, masa sedikit cukup. Nah, kamu nggak ngerti berkahnya tadi. Rezeki yang membawa berkah itu memberi bawa kecukupan. Tapi rezeki yang tidak membawa berkah, sekalipun banyak, pemiliknya tidak pernah merasa cukup, kurang saja. Apalagi? Masih di halaman 7, hadis yang kedua. An Abdillah bin Amrin anna Rasulullah qala arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya khiftu amanatin wa sidqu hadisin wa husnu khaliqatin wa ifatun fi ta'matin. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal, apabila 4 hal itu ada padamu maka tidak mengapa atau tidak membahayakan apa yang terlepas darimu berupa keduniaan. 1. Menjaga amanat. 2. Jujur dalam berbicara. 3. Baik akhlaknya. Dan 4. Menjaga pada makanannya. Yang ditanyakan pada yang 4 ini, menjaga pada makanannya. Mohon dijelaskan. Menjaga makanannya itu jangan sampai makanan yang dimasukkan ke mulutmu itu makanan yang haram. Karena Nabi mengatakan makanan yang dimasukkan perut kita sehingga nanti tumbuh menjadi daging, tumbuh menjadi tulang, tumbuh menjadi darah, tumbuh menjadi daging yang tumbuh dari makanan yang haram, haram untuk masuk surga. Tempatnya di neraka. Maka orang mukmin supaya makan yang halalan thayyiban supaya nanti masuk surga. Nah, walaupun amalmu baik, kalau makanannya tidak halal, maka haram, lah itu haram masuk surga. Maka supaya masuk surganya tidak terhambat oleh makanan, ya sudah, makan yang halal. Di samping makanan yang halal, yang haram itu tidak ada tempat di surga, makanan yang haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Adalah orang berdoa kepada Allah, ya Rabbi, pokoknya minta segala sesuatu pada Allah. Sedang orang itu makanannya haram, minuman yang diperoleh, yang diminum pun haram, pakaian yang dipakai pun hasil dari yang haram. Ya, bagaimana doa bisa dikabulkan? Nabi kita mengatakan begitu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya diperoleh dengan cara yang haram. Lah kok dia mohon pada Allah, bagaimana doa dikabulkan? Maka syarat terkabulnya doa, makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaian yang dipakai pun harus halal. Itu syarat. Ada orang kok bunga seperti tidak dikabulkan, itu kenapa? Coba diperhatikan, makananmu halal apa haram? Minumannya halal apa haram? Pakaian yang kamu pakai itu didapat dengan cara halal apa haram? Lah kalau semua didapat dengan cara yang haram, wah kamu doa nganti ngiler wes, ora kabul. Tidak kabul. Maka doa itu hanya jangan diperhatikan cara permintaannya saja, segala syarat terkabulnya doa harus dipenuhi. Termasuk syaratnya itu tadi, makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya pun halal. Doa pada Allah di samping syarat-syarat yang lain. Apalagi
Brosur halaman 8, hadis yang pertama. An Ka'b bin Ujrah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata ala suhtin, annaru aula bihi. Ya Ka'b bin Ujrah, annasu ghadiyani faghadin fi fikaki nafsihi famu'tikuha wa ghadin mubikuha. Ya Ka'b bin Ujrah, as-salatu qurbanun was-sadaqatu burhanun was-shaumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yadhhabul jalidu 'ala shafa. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram. Neraka lebih pantas baginya. Hai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu memasuki waktu pagi ada dua macam. Pertama, orang yang mampu menahan nafsunya, maka dia membebaskannya dari neraka. Kedua, orang yang membinasakan dirinya. Hai Ka'ab bin Ujrah, salat itu pendekatan diri kepada Allah, sedekah itu tanda bukti keimanan, dan puasa itu perisai. Sedekah bisa menghapus dosa sebagaimana meluncurnya hujan es di atas batu licin. Hadis ini juga mohon dijelaskan Ustadz, dan juga apakah puasa dan sedekah bisa sebagai tolak bala atau tameng dari segala musibah atau malapetaka. Mohon dijelaskan juga dalil dari Quran dan juga hadisnya, Ustaz. Itu sudah jelas dalam hadis itu, yang kurang jelas apanya? Ada, tadi sudah ceritakan makanan yang yang kita makan nanti akan tumbuh daging, tumbuh jadi darah, tumbuh jadi sumsum, tumbuh jadi itu hasil daripada yang tumbuh dari makanan yang haram. Tadi sudah saya jelaskan tadi, haram masuk surga, yang pantas daging tumbuh, darah tumbuh, sumsumnya tumbuh, hasil dari makanan yang haram. Yang pantas itu tempatnya di mana? Di neraka, tidak ada tempat di surga. Jelas kan? Jadi makanan kita makan akhirnya tumbuh daging, tumbuh kulit, tumbuh ini, nanti haram masuk surga. Kalau itu dari makanan yang haram, tempatnya lebih pantas itu di neraka, tidak ada tempat di surga. Rasulullah menjelaskan, hai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu memasuki waktu pagi ada dua macam. Pertama, orang yang mampu menahan nafsunya, maka ia membebaskan dari neraka. Karena nafsu itu la ammaratum bisu, inna nafsa la ammaratum bisu. Jadi hawa nafsu itu selalu mengajak, menyuruh manusia kepada perbuatan yang jelek. Maka orang bangun tidur pagi hari dia mengendalikan nafsunya, ya, tidak menuruti keinginan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak manusia berbuat jelek. Karena itu hawa nafsu selalu dikendalikan, kita arahkan kepada perbuatan yang baik. Nah, ada orang setiap hari itu selalu hati-hati di dalam berbuat, tidak menuruti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, orang yang membinasakan dirinya. Ya, artinya bangun tidur, dia bekerja, dia apapun pikirannya tidak mikir halal haram, tidak mikir ya nanti daging yang tumbuh dari makanan haram masuk surga, orang gagas semua. Ya, yang penting cari makanan, yang penting dapat, bu halal bu haram tidak diperhatikan. Tadi katakan oleh Rasulullah, itu yang membinasakan dirinya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Ujrah, salat itu pendekatan diri pada Allah. Salat itu pendekatan kepada Allah.
Sedekah itu tanda bukti keimanan. Orang yang beriman terima bersedekah. Ya. Puasa itu perisai. Perisai itu apa? Perisai itu tameng. Jadi puasa itu sebagai perisai dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah, ditameng dengan puasanya itu. Maka kalau saudara sedang berpuasa, ya, kok diajak berkelahi, walaupun kalau dihitung fisik menang saya, tapi kamu sedang puasa, maka jawabnya oleh Nabi perintahkan, ini shaimun, saya sedang puasa. Jadi perisai, andai kata tidak puasa mungkin ditantang wani, tapi karena saya sedang puasa, nah, sehingga puasa kami melarang untuk berbuat yang seperti itu. Ya itu puasa itu perisai. Sedekah kita bisa menghapus dosa, sebagaimana meluncurnya hujan es di atas bagian licin. Ya, gitu kan? Maksudnya sedekah itu bisa menghapus dosa. Dan hadis Nabi memang sedekah itu bisa menolak bahaya sekalipun hanya 1 biji kurma. Ya. Jadi itu menganjurkan orang Islam itu supaya suka bersedekah. Bisa menolak bahaya. Jangan bakhil-bakhil. Kalau orang sedekah kan tidak bakhil. Nanti jadi hadis itu sudah jelas. Yang kurang jelas apanya? Bangun tidur siap pagi manusia ada 2. Satu yang aktivitasnya selalu mengharap ridha Allah, ya, memperhatikan yang halal haram, dia selalu memilih yang halal, menjauhi yang haram, baik itu berupa makanan atau berupa perbuatan. Jangan sampai dalam perilaku kita nanti menjadi orang yang merugi. Itu orang yang akan masuk surga. Golongan manusia yang kedua yang memang membinasakan dirinya, aktivitasnya tanpa memperhatikan ini halal atau haram, ini dilarang oleh Allah atau perintahkan, tidak diperhatikan, pokoknya berbuat saja menuruti hawa nafsu. Apa yang diingini hawa nafsunya dituruti. Itu orang yang membinasakan dirinya. Apalagi? Saya punya teman, bukan 1 atau 2, tapi banyak yang diantara mereka melakukan sholat, berpuasa penuh pada bulan Ramadan, tetapi diantara mereka masih mau makan dari makanan yang haram. Seperti apabila ada teman saya yang menang judi, lantas uangnya buat mentraktir teman-temannya. Teman saya sholat, mengaji, tapi masih mau makan makanan itu. Ada lagi yang suka bersedekah mentraktir teman-temannya, sholatnya juga rajin, tapi dia masih bermaksiat, yakni berpacaran. Bagaimana dengan hal yang demikian itu, Ustaz? Mohon tausiahnya. Kalau kamu jelas tahu kancamu menang judi, biasanya tidak pernah jajak ke. Bareng menang judi ya, ini saya menang judi ya, mari kita makan bersama, tak traktir kabeh. Nah, itu berarti hasil judi itu halal apa haram? Haram. Jangan mau kamu hasil judi kok, ya toh. Bar menang judi kancane jajak ke kabeh. Tapi seneng lah kamu? Temanmu judi kamu senang kan? Nah, aja kok terus sing dosa kowe, ini sing mangan aku. Itu berarti kamu mendukung perbuatan. Mestinya judi itu kamu, kalau itu temanmu, mestinya kamu ingatkan. Judi itu perbuatan setan. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhi judi itu. Itu perbuatan setan. Jauhi supaya kamu beruntung. Kalau kok malah didukung. Ya tes tak dungake muga-muga menang. Nah, berarti kan mendukung itu. Setelah menang dijajake seneng. Besok mainnya tak dungake neh. Dungake kok wong menang judi piye. Berarti kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dan Allah melarang. Boleh tolong menolong itu dalam keadaan
berbuat baik dan takwa, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Apalagi bagaimana hukumnya apabila saya membantu dengan menjadi perantara orang yang akan menjadi pegawai PNS, yakni di bidang militer, karena di dalamnya ada transaksi dana? Apakah bisa menjadi halal atau bagaimana caranya supaya menjadi halal, Ustaz? Kalau kamu membantu ngelamar boleh saja. Bantu jadi militer, kamu punya kenalan mungkin didaftarke, itu boleh. Tapi kalau model suap menyuap, Nabi kita mengatakan ar-rosi wal murtasi binar. Yang menyuap maupun yang disuap semuanya masuk neraka. Saya tidak menyuap, hanya saya membantu orang yang melakukan suap menyuap. Lah kamu terkena wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu-membantu, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kamu tahu suap menyuap itu masuk neraka, lah kok kamu membantu mencarikan jalan untuk bisa menyuap? Nah, dosa kamu. Tak boleh. Masih ada dari brosurnya? Saya bekerja sebagai pengawas atau pemilik di bank konvensional milik pemerintah. Apakah halal gaji yang saya terima? Apakah bukan termasuk riba, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau memang kamu sebagai pegawai melakukan pekerjaanmu dengan lurus, dengan betul, ya toh, kamu tidak menerima tambahan apapun kecuali gaji yang sudah ditetapkan, ya toh, insya Allah halal. Karena memang kamu di situ. Tapi kalau bisa ya, berusaha. Kalau kamu memang jadi pegawai perbankan, alangkah baiknya berusaha menjadi bank syariat, ya, bank syariat. Memang ada dua kan, bank konven, bank syariat. Kalau orang Islam mestinya kalau ada konvensional, ada syariat, mestinya milih yang mana? Syariat. Kalau dulu belum ada bank syariat itu terpaksa, paksa. Nah sekarang sudah ada bank syariat kok masih tetap nganggo konven, berarti kan tidak terpaksa lagi, ya. Tapi memang pakai batu loncatan kamu kerja di situ, kalau bisa mengajukan untuk sekarang kan bank konven itu pun mendirikan syariat, BRI mendirikan syariat, BNI mendirikan syariat, BCA mendirikan syariat, Danamon mendirikan syariat, itu semua mendirikan bank syariat. Ya, karena bank syariat itu bagaimanapun juga arahnya itu kepada syariat, walau belum bisa mutlak. Ya, bagaimana bisa mutlak? Bank-banknya itu bank syariat, tapi kepala buangnya BI-nya sana. BI-nya masih konven, belum ada BI syariat itu belum ada. Semua bank kan menginduknya ke BI. Nah, tapi paling tidak ini mengarah menuju, paling tidak kehati-hatiannya lebih hati-hati bank syariat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah daripada yang bank konven. Kalau bank syariat itu kamu mau pinjam digunakan untuk apa itu ditanya untuk apa. Kalau ternak babi itu mesti tidak boleh. Ya, saya mau memberikan lokalisasi daripada keluyuran tak sentralkan dari satu, tidak boleh mesti. Ya, tapi kalau bank konven, arep apa karmu sing penting asurane beres, ya, tidak ditanya angsurannya sing penting beres. Nah maka bank syariat tentunya ya lebih selamat lah. Kalau kamu kerja baik bank konven, memang sekarang cari pekerjaan sulit, kamu masih di situ. Sebelum bisa keluar dari situ mencari pekerjaan lain, ya itu aja ini, tapi disyukuri, menerima apa adanya, gaji yang menjadi haknya aja yang diterima. Jangan menerima tambahan-tambahan dari hal-hal yang lain yang kamu tidak tahu. Apalagi, bolehkah kalau kita berdagang mengambil keuntungan lebih dari 50%?
apakah tidak termasuk menzolimi pembeli, Ustaz? Berdagang tadi. Ya. Udah. Kamu ambil berdagang ambil untung 100% pun boleh kok. Apalagi cuma 50%. 100% boleh. Apa itu tidak menzalimi pembeli? Hakikatnya kamu nanti menzalimi dirimu sendiri. Kalau umumnya harga 100 kok kamu jual 200, laku pisan nanti besok ada kapok yang membeli. Wah, kalau beli di sana mahal itu. Yang lain-lain cuma harga 100, barangnya sama. Lah kok di sana 200. Wes sing tuku tadi malah ngandani yang lain-lain. Kalau beli jangan ke sana. Jangan ke sana. Nah, akhirnya kan rugi sendiri kamu tuh. Dapat untung sekali, selanjutnya tidak laku. Maka dagang yang paling baik itu ya seperti Rasulullah lah. Jangan ada unsur penipuan. Ya, kalau menjual dengan mudah, membeli dengan mudah. Tidak ada unsur penipuan. Kalau mau mengambil dagang untungnya banyak ya silakan saja. Tapi kalau tidak seperti umumnya orang yang jual yang ada di situ, nanti kamu akan ditinggalkan oleh pelanggan. Ya, pelanggan itu mesti kalau membeli mencari barang yang murah, kualitasnya baik. Padahal dagangan yang kamu jual dengan yang dijual yang lain-lain sama, lah kok harganya beda, ya mesti milih yang murah kan. Apalagi kalau perorangan meminjamkan uang dengan bunga adalah riba. Bagaimana kalau koperasi simpan pinjam, apakah juga riba? Bagaimana HR dari pengurus koperasi, ini halal apa haram, Ustaz? Insya Allah halal. Koperasi itu kan hanya melayani anggota itu, simpan pinjam. Nah, sekarang pengurus koperasi tidak diberi HR, mau nggak kira-kira? Ya, kamu ngurusin koperasi ini, ya, tetapi tidak mendapat gaji atau honor, yang mau siapa kira-kira? Mengurus koperasi, padahal dia tidak ikut andil modal di situ, mengurusi tok. Nanti kalau pas rapat tahunan untuk ya SHU, dia mau ngedum tok, dia tidak dapat bagian, wong dia tidak andil, tidak dapat honor, sing gelem sapa? Nah, maka itu biasanya sudah dirapatkan bersama pengurus koperasi itu. Nah, sebetulnya rapat ini jasa pengurus sekian, ya, jasa seluruhnya diambil untuk jasa pengurus sekian persen. Kita dibagi itu pengurus itu sebagai honornya atau gajinya ya jasa pengurusnya tadi. Anggotanya dapat jasa sekian. Itu sudah dirembuk, dimusyawarahkan di depan. Nah, maka boleh itu. Kalau di akan depan terus apa itu sejak awal diputuskan pengurus tidak boleh dapat gaji, tidak boleh dapat honor, ngurusi tok. Ya nek sing gelem ya silahkan. Apalagi yang saya tanyakan tentang pinjam uang 5 juta, tetapi peminjam membayar lebih dari 5 juta, apakah itu termasuk riba? Tidak, kalau memang dengan sukarela, tidak ditentukan. Saya merasa bergembira karena waktu saya mendapat kesulitan, butuh uang 5 juta, kamu sudah memberikan pada saya pinjaman, itu bisa menolong dari kesulitan saya sehingga memudahkan. Saya sudah diberi kemudahan, alhamdulillah. Allah beri rezeki pada saya lebih, sekarang saya bisa mengembalikan. Maka karena rasa syukur saya mengembalikan walaupun tidak ada ketentuan, tak tambahi dewe itu boleh, tak apa-apa, karena sukarela toh, merasa diringankan, merasa sudah ditolong dari kesulitannya. Nah, sekarang saya memberi imbalan begitu kan tidak masalah. Apalagi apabila kita menjual bensin untuk yang 1 literan ditaruh di botol kaca dan yang 2 literan memakai jerigen 2 literan, tidak mengurangi takaran tetapi melebihkan takaran bensin pada botol sehingga isinya 1 liter lebih agar menarik pembeli, tapi pada jerigen takarannya pas 2 liter,
Cara yang demikian apakah diperbolehkan Ustadz meskipun tidak menipu namun kurang bijak dan adil? Boleh itu. Jadi mestinya 1 liter tapi takarannya mbok tambahi gitu dah. Ya malah seneng sing tuku. Ya. Yang tidak boleh itu kalau menakar untuk orang lain dikurangi, kalau menakar untuk dirimu sendiri dipenuhi. Lah kamu menakar orang lain aja malah kamu penuhi malah mbok tambahi gitu kok. Boleh itu. Seneng pembeli-pembeli ngono kuwi. Tuku nang kono wae. Tuku bensin 1 liter ini ditambahi sak gelas kok gitu loh. Malah seneng dia. Boleh. Nek apa enek wong ngono ki apa ada to? Aku mung timbang ora tekon wae to. Apalagi? Saya seorang pekerja pabrik. Setiap hari saya bekerja, saya dapat upah sekitar 50.000. Tetapi saya ketika gajian, saya hanya ngomong sama istri saya, bilang kalau gaji saya 45.000. Uang yang sisanya itu saya simpan dan saya gunakan untuk membeli BBM atau bahan bakar, juga untuk membeli pulsa listrik, dan juga saya infakkan. Bagaimanakah uang yang saya simpan tersebut? Hukumnya apakah saya berdosa? Karena kalau saya ngomong dapat gaji sesuai dengan yang sebenarnya, mungkin dia tidak bisa mengelola. Kenapa? Yang ditanyakan apa? Uang yang sisanya tadi yang 5.000 itu halal atau tidak? Kamu gajinya 50.000, ngomong pada istrimu 45.000 gitu lah? Iya. Itu jujur apa bohong? Kok terlalu takut toh dengan istri? Ya toh? Kalau istrinya kok takut sekali. Dan istrimu toh apa ya nesih-nesih toh gajimu pira toh Mas gitu. Orang suami yang baik itu ora perlu ngandake bojone gajine semene, enggak perlu. Istrinya yang baik ya ndak usah tanya gajinya berapa, yang penting kebutuhan tiap hari dicukupi gitu loh. Sah. Lha kok ketoke wedi men. Ndelekke 5.000 duwite dhewe, we takut aja nganti ngerti istrinya. Ya ta? Lah cara ndelekke piye nek bar gajian? Kayak duwite. Instruke ora dituduhke, Bu gajine. Ya ta? Cek turah 5.000 selepe nggon kupluk kene. Ya bulan begitu. Suwe-suwe istrinya curiga. Bapak iki nyang WC bareng nganggo kupluk. Arep adus ya nganggo kupluk, kupluke nek apane iki. Dilalah istrinya minta uang, wis nebit ora duwe Bu, wis tak keke kowe kabeh. Dan ndak ada, sudah saya berikan kamu semua. Tapi istrinya curiga. Barang pas bapaknya lagi yang ngendi kupluknya dibuka, eneng duite. Padahal bapaknya tadi bilang dan tidak punya uang, ambil uangnya. Lah arep ngomong kelengan wedi wong ra duwe ya. Ra ani sing njikuk duit nang kuplukku sapa ya? Ah gitu. Istrinya krungu meneng wae. Ya. Diam saja. Kalau dia tanya, loh katanya udah ndak punya uang gitu. Gitu kan? Nah, ngapusi serah. Orang bohong itu ndak enak. Tiap hari dihantui dengan manusia kalau sampai kebohongannya diketahui gitu lah. Mula wongnya aja sok bohong, jujur wae. Ya, gajinya 50.000, kasihkan isinya 45.000 atau kasihkan 40.000 atau kasih 30.000 tidak masalah. Tapi rasa ngomong gajiku mung 30 enggak. Jadi hidup selintutan apa penak no? Mbok terang-terangan wae rasa. Wis rasate kok gajiku pira? Yang penting tiap hari butuh harian untuk belanja saya cukupi kan gitu. Mosar nggo tuku bensin nggo bayar listrik tukune ndak nyelindot sama istrinya. Apalagi berkaitan dengan surat Al-Mumtahanah ayat 9. Apakah yang terjadi sekarang di Indonesia ataupun di dunia secara umum
termasuk memerangi Islam baik secara fisik ataupun perang pemikiran, yang boleh kita memerangi kaum kafir dengan pemikiran ataupun fisik, seperti yang terjadi di Myanmar terhadap saudara kita di Myanmar Rohingya, Ustaz. Kalau pemikiran ya diimbangi pemikiran, wasful fikri kan itu lah. Jadi perangan dengan pikir, strategi, taktik begitu. Coba dia dengan pemikiran, kamu dengan okol ya, rapas nanti. Seperti saudara kita di Rohingya itu kan diusir dari kampung halamannya karena Islam. Ya, itu kalau mereka berani melawan boleh. Sampai mereka diusir ke negeri lain, ada terpaksa karena takutnya naik kapal sak-sak akhirnya tenggelam di laut. Mau menghindari mati akhirnya mati juga. Kita itu. Maka umat Islam itu ya kalau hidup di negeri yang minoritas ditindas itu di mana saja. Ya. Malah kampanye Presiden Amerika yang baru itu Donald Trump itu, dan apa itu dulu kan akan melarang orang Islam hidup di sana, ya dah, nggak boleh. Amerika kemasukan orang Islam itu nggak boleh. Padahal orang Amerika sendiri yang Islam banyak di sana. Nah, nanti kan kalau diamnya kan akan gejolak dalam negerinya sendiri. Orang Islam yang ada di sana itu banyak. Terus kalau nggak boleh mau diusir kemana? Nah. Jadi kalau memang orang Islam diperangi kita boleh, tidak menjadikan mereka lawan, kawan, malah boleh memerangi juga, karena umat Islam diperangi. Tapi tidak sana kalau kita umat Islam Indonesia tuh memerangi ke negeri lain ke sana, tidak boleh. Aturan kita ada, aturan-aturan negara ada. Kamu ngirim pasukan ke sana. Ya, nek pemerintah silahkan. Kalau kamu mau mengirim metu ngendi? Wah, saya tak kumpulkan mujahid muslim, tak kirim ke Myanmar sana. Ya? Mau kumpulkan di mana? Kamu kirim lewat apa? Yang membiayai siapa? Ya. Kecuali kalau itu di Indonesia, umat Islam dimusuhi, diperangi, diusir karena Islamnya loh ya, karena Islamnya diusir dari kampung halaman loh, dari negeri ini kita boleh memerangi karena memang kita ditindas hidup di suatu negeri. Tapi di Indonesia tidak mungkin akan terjadi begitu karena Indonesia itu negara apa? Pancasila yang berketuhanan. Maka mesti dilindungi menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Setiap orang beragama mendapat hak melaksanakan agamanya dengan bebas, dilindungi. Sampai pengajian pun di Indonesia itu tidak ada izin. Hebat ya, karena mayoritas bangsa kita itu agama Islam, kok ngaji tidak ada izin. Pengajian itu pun tidak pakai izin, cukup apa? Pemberitahuan. Itu pun kalau mengadakan pengajian di tanah lapang yang hadir lebih dari 300 orang, itu berkewajiban memberitahu paling tidak 3 hari sebelumnya, memberitahu pada aparat keamanan dengan harapan mendapat jaminan keamanan. Pemberitahuan itu pun tidak usah menunggu jawaban. Wong namanya pemberitahuan kok tidak tunggu dijawab, langsung jalannya pengajian. Tuh, ya dah, bagus itu pemerintah. Lah kadang-kala yang tidak ngerti aturan ngaji di situ diusir karena pemerintah RT. Pemerintah RT itu kadang-kala lebih menang daripada pemerintah presiden. RT nggak boleh ngaji di sini, diusir, nggak boleh. Yang melarang siapa? RT-nya. Ya. Lurah, camat, bupati kadang-kala kalah karo RT. Mula enek lowongan RT nggono kabeh.
Sekarang RT menangan kok. Nah, tapi tidak usah khawatir kita. RT yang sampai begitu itu karena kebodohannya. Bodoh terhadap agama, bodoh terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Kalau nekat dia akan berbuat sewenang-wenang begitu, tunggu aja akibatnya. Allah akan memberi hukuman pada mereka. Kalau kita menanggapi mereka tidak usah dengan kepala panas, kepala dingin saja, karena mereka orang yang tidak tahu. Itu aja kita doakan, mudah-mudahan Allah memberitahu ada mereka. Kita ngalami itu di teras Boyolali juga RT, ya, di sana Karanganyar, daerah Jatipuro itu juga RT atau RW-nya. Udah sampaikan bupati ya udah tetap jalan. Masa bikin gedung MTA, tanahnya sendiri, biaya sendiri, jalan menuju ke lokasi bangunan itu dipasang portal. Sehingga untuk mengangkut material untuk bangunan dengan truk tidak bisa. Untuk nguruk itu dengan truk nggak bisa, ya udah kita ngalah. Pakai mobil kecil, udah mobil kecil. Anggota tuh ya, terontong itu juga bisa kayaknya selesai. Lah kok sekarang disempitkan lagi. Tapi bisa lewat, Maya masih bisa lewat ya serapo. Tahu-tahu sekarang dipalangin dure kayak nek gulplang bal-balan itu loh. Nah, sudah bareng palangin dure mau lewat desa. Lah kok ngerti itu mobil lewat tuh nanggrok dhuwur, oh berarti dicendekke. Nah itu karena RT RW gedungnya udah akan selesai. Nah itu mereka itu membiayai untuk hal-hal begitu untuk menghalangi jalannya dakwah. Dengan Quran sudah diterangkan itu. Apakah mereka akan menang? Tidak. Tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya. Bisa mati mendadak, ya, nah betul. Bisa karena gregetan lah kok dingeneke jalan bangunan tetap bangun megah itu. Panas saat ini, jantungnya mandek mati. Tapi kita tidak mendoakan begitu. Tetapi itu bisa terjadi gitu loh. Yang kita doakan mumpung belum terjadi begitu, mudah-mudahan sadar Allah memberikan hidayah pada mereka. Kasihan kalau mati karena gedengnya dengan pengajian, mati kan kasihan masuk neraka nanti. Serane sing iso nulungi. Tapi mudah-mudahan Allah membuka hatinya dapat hidayah. Salahnya apa toh? Kamu benci pada pengajian boleh nih, ojo ngerintangi, ojo ngalang-alangi. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Oleh Allah jelas itu diperintahkan untuk mengembangkan dakwah. Oleh negara kita dijamin oleh undang-undang ini. Ya tak? Maka semua aparat yang tahu, yang ngerti kalau itu salah. Tapi mengapa nggak bisa bertindak? Ya mesti ada sesuatu. Ya sudah, kita tidak usah suudon, sudah serahkan kepada Allah. Karena dakwah ini milik Allah. Siapa menghalangi dakwah akan berhadapan dengan Allah. Ya, Allah nanti akan mengambil keputusan apa terserah pada Allah. Kita tidak pernah kecil hati, walaupun dihambat, dihalangi, dia tidak pernah kecil hati. Wong itu kita hanya nek cara Jawane sak dermo menyampaikan. Ya. Karena kita hanya diperintahkan menyampaikan kok. Sampaikan ini pun tidak ada paksaan, boleh kamu ikut, boleh kamu tidak. Ya, boleh kamu iman, boleh kamu kafir. Ternyata kamu menolak, jangan ya silakan, nanti hukumannya di hadapan Allah. Apalagi? Pertanyaan di brosur halaman 3, hadis yang paling atas. An Nabi Hurairah taqala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah qala taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara qala al famu wal farju rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Yang ditanyakan, mulut dan kemaluan yang bagaimana yang menyebabkan masuk neraka, Ustaz? Nah, kok ya pinter men kamu itu. Kok pinter men. Kemaluan tuh kerjanya apa toh? Ya. Apa kerjanya? Nah, kalau kemaluan bekerja bukan pada tempatnya, bukan pada haknya, yaitu masuk neraka. Yang kemaluan untuk kerjain yang bukan haknya. Bukan hakmu. Mulut ya begitu. Kamu makan yang bukan haknya. Kamu bicara menyebar fitnah. Kamu bicara sombong, bohong. Ya. Bukan orang mukmin, karena bohong itu sifat siapa? Munafik. Bohong itu sifatnya orang munafik. Maka mulut yang selalu bohong, mudah ingkari janji, ya, mudah makan yang bukan miliknya, itu menyebabkan masuk neraka. Kemaluan ya begitu. Kamu kerjain bukan pada tempatnya, bukan miliknya. Jadi pekerjaannya bukan di situ lah, kok kamu kerjakan di situ. Itu menyebabkan kamu masuk neraka. Dan dilalah kalau gitu laris. Ya. Ada kan PSK itu? Ya enggak? PSK. Coba wong kerja kok kerja. PSK itu apa toh? Hah? Pekerja seks. Wong seks kok pekerjaan. Kalau itu untuk suamimu tidak masalah, tapi kalau terus kamu kerjakan untuk yang lain yang tidak halal, itu penyebab masuk neraka. Nabi mengatakan paling banyak masuk neraka. Dilalah pekerjaan masuk neraka dengan kemaluan itu paling banyak itu. Kadang-kala sampai mengimpor dari luar negeri kok. Ya kan? Itu jalan masuk neraka itu impor dari luar negeri. Nah, itulah. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu tepat, benar. Kalau kamu bisa mengendalikan mulutmu dan kemaluanmu, ya, tidak masuk neraka. Yang paling banyak menyebabkan masuk neraka itu karena mulut dan karena kemaluan. Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia itu ada menjaga mulut. Kalau suka tidak dijaga mulutnya, suka menyebar fitnah, ya, suka mengacau, suka nafasat fil muqat, dengan mulutnya suka memecah belah kesatuan dan persatuan, dengan mulutnya suka memecah hubungan suami istri yang mesra tapi dipecah belah, dengan mulutnya suka memecah belah kekeluargaan dan yang lain-lain. Pokoknya dengan mulut ini loh, tajamnya mulut ini. Nek wong Jawa ngandake mulut yang suka begitu namanya tumbak apa? Tumbak cucuan apa cucuke tumbak? Tumbak cucuan. Ya dah? Datang pada B ngelek-elek A, datang pada A ngelek-elek B, datang. Nah, ini semua itu tumbak. Itu mau menyebabkan kamu ke neraka. Ngomong bohong, ya, dipegang janjinya ingkar, ya udah. Nah, itu padahal bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan itu membawa kamu ke neraka. Nah, bohong itu dari ucapannya itu. Maka kalau orang mukmin diperintahkan oleh Allah, wa qulu qaulan sadida. Berkatalah kamu dengan berkata yang benar, yang lurus. Jangan berkata bohong. Nah, karena banyak kebohongan ini, itu menyebabkan kamu masuk neraka. Kemaluan juga begitu. Karena kamu banyak melakukan perbuatan dengan kemaluanmu hal-hal yang tidak halal, ya, kamu umbar saja pada siapa aja yang mau, nah itu penyebab paling banyak masuk neraka. Maka dihindari hal itu.
Yang menyebabkan masuk neraka itu kemaluan laki atau perempuan? Sama. Kalau perempuan tok, laki-lakinya tidak, ya nggak bisa. Kalau laki-lakinya tok, perempuannya tidak, ya nggak bisa. Maka Nabi menyatakan yang menyebabkan masuk neraka itu kebanyakan karena kemaluan. Tidak disebutkan laki itu perempuan yang merasa punya kemaluan itu. Itu kalau tidak dikendalikan, tidak dijaga betul, itu menyebabkan banyak masuk neraka.